rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan, penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik bagiku. Aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, oh Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Engkau sangat baik, teramat baik.
Semuanya karena kasih-Mu. Semuanya karena kasih-Mu. Tak ada seorang pun yang dapat mengambil untuk dirinya sesuatu apapun, jika bukan surga yang mengaruniakannya. Semua dari-Mu, semua dari-Mu, pemberian-Mu Tuhan. Semua dari-Mu, semua dari-Mu, semua pemberian-Mu Tuhan. Oh, 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 segala yang baik yang ku alami datangnya hanya dari-Mu Tuhan, bukan karena kuat gagahku atau karena kerja kerasku. Semua yang manis, semua yang baik, semuanya datang dari-Mu Tuhan. Pemberian-Mu bagiku dan ku bersyukur. Terlalu banyak yang Kau perbuat di hidupku, di hidupku. Tiada terhitung semua kebaikan-Mu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya, oh, selamanya, yes. Ku bersyukur selamanya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Oh, oh, oh. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Oh, oh. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti,
Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia selalu mengerti, dia selalu peduli segala hal yang kita hadapi, segala hal yang kita alami. Dia memperhatikanmu. Dia selalu sayang, dia selalu sayang. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Waktumu bukan waktuku, waktumu bukan waktuku, Tuhan. Tetap memperhatikanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jika anakmu saja kau berikan untukku, Tuhan, ku percaya tiada yang terlalu sulit untuk kau kerjakan lagi di hidupku. Untuk menolongku, tiada yang mustahil, karena kau mengerti. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, oh buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, oh, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, oh, ku bersyukur Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keluarga besar Bob Kri di seluruh DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang di acara Ibadah Paskah dan Pentakosta tahun 2021 secara online yang diadakan oleh Yayasan Bob Kri Yogyakarta. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu luar biasa atas kasih dan karunia-Nya, kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan acara ibadah ini walaupun secara daring. Terima kasih pula kami ucapkan kepada seluruh keluarga Bob Kri yang sudah memberikan waktu untuk mengikuti jalannya ibadah Paskah dan Pentakosta ini dari awal hingga akhir nanti. Saat ini saya juga ingin menyapa keluarga Bob Kri di wilayah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan pasti di Kota Madya, Yogyakarta. Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat, dan terbiasa menghadapi new normal sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, tema Paskah dan Pentakosta kita adalah berpaling kepada Sang Hidup dengan subtema menjadi gembala untuk menebarkan kasih kepada sesama dengan tuntunan Roh Kudus. Dengan pelayanan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Risang Anggoro Eliarso SSI. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Umum Yayasan Bob Kri kepada Bapak Dr. Andes Purnawan Hardianto, Mekdev. Monggo, kami persilakan. Yang terhormat organ Yayasan Bob Kri dan keluarga besar sekolah-sekolah Bob Kri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hari ini kita memperingati ibadah Paskah dan Pentakosta keluarga besar Yayasan Bob Kri Yogyakarta. Ibadah yang kita peringati di tengah-tengah pandemi COVID-19
Sudah 2 kali ini, tahun lalu dan sekarang kita melaksanakannya di tengah pandemi yang ada. Kita bersyukur bahwa sampai saat ini, walaupun sedang mengalami masalah pandemi, krisis ekonomi, krisis keuangan yang terjadi di berbagai sektor karena akibat adanya wabah COVID-19 ini, tapi kita tetap saat ini kita sehat, diberi kekuatan, diberi tuntunan, diberi perlindungan oleh Tuhan, sehingga kita bisa bersama-sama bergabung dalam ibadah dan perayaan online Paskah dan Pentakosta Yayasan Pokri Yogyakarta. Tahun ini tema yang diambil adalah berpaling kepada Sang Hidup. Kemudian subtemanya menjadi gembala untuk menebarkan kasih kepada sesama dengan tuntunan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, orang terlihat kualitas imannya, kualitas kekristenannya ketika mereka sedang menghadapi masalah, ketika mereka sedang dihimpit oleh penderitaan. Disitulah muncul siapa jati dirinya yang sebenarnya. Kalau kita merasa sehat, merasa bahagia, merasa senang, merasa sejahtera, tidak ada masalah yang berarti. Kita dengan santai, dengan senang, riang, gembira, itu mudah kita lakukan. Tapi ketika kita sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi kesulitan, sedang didera oleh banyak permasalahan yang datang silih berganti, diintimidasi oleh masalah ketakutan karena wabah COVID-19 ini, bagaimana mungkin kita bisa bersyukur? Bagaimana mungkin kita bisa menebarkan kasih? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi gembala yang baik? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi garam dan terang kehidupan? Tapi disitulah arti kekristenan, arti seorang murid Kristus. Ketika situasi sedang sulit, ketika situasi sedang tidak memungkinkan, ketika situasi sedang tidak mengembirakan, justru di saat itulah kekristenan kita harus muncul. Kualitas kekristenan kita, kualitas iman kita harus muncul di saat itu. Karena itu saya berharap pada kesempatan ini kepada teman-teman, kepala sekolah, guru, karyawan, dan juga mungkin pensiunan yang ada di sini, kita harus tetap optimis, tetap mengandalkan Tuhan, tetap menjadi gembala yang baik bagi anak didik kita, bagi lingkungan kita, tetap menjadi garam dan terang kehidupan bagi keluarga kita, bagi handai tolan kita, bagi saudara kita, bagi tetangga-tetangga kita, bagi lingkungan orang-orang di sekitar kita, supaya kita bisa menjalankan misi Tuhan, diberi karunia Roh Kudus, supaya kita bisa memancarkan kehangatan, kasih, sukacita, kedamaian kepada sesama. Nah, itulah inti dari perayaan Paskah dan Pentakosta saat ini, yang kita sama-sama peringati pada tahun ini, yaitu tetap mengembalakan, menebarkan kasih kepada sesama dengan tuntunan Roh Kudus. Pada kesempatan ini saya juga mewakili pengurus Yayasan Pokri periode 2016-2021 memohon izin untuk pamit karena akhir bulan ini tanggal 31 Mei 2021 periode kami selesai. 5 tahun sudah kami menjalani pelayanan sebagai pengurus Yayasan Pokri. Ada kekurangan, ada kesalahan, bahkan banyak mungkin. Karena itu saya selaku pribadi maupun saya mewakili pengurus Yayasan Pokri memohon maaf jika selama kami melayani sebagai pengurus Yayasan Pokri ada banyak kekurangan, ada banyak kesalahan yang sudah kami perbuat, yang mungkin menyinggung Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Sudah ada pengganti,
yang disiapkan, sehingga tongkat estafet tetap akan berjalan dengan baik. Selamat berjuang, selamat melayani, menjadikan Bobkri lebih baik, menjadikan Bobkri lebih maju, supaya Bobkri dapat menjadi garam dan terang kehidupan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Wawan atas sambutannya. Untuk memulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk hari mulia yang kami sebut Paskah ini, di mana kami merayakan kebangkitan Putramu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kami akan melaksanakan ibadah tersebut, sekaligus ibadah Pentakosta Yayasan Bobkri 2021. Berkatilah kami dan lindungilah kami dari awal hingga akhir nanti, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Dalam sukacita iman pada hari ini, kita merayakan kemuliaan Paskah dan Pentakosta Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sebagai wujud rasa syukur kita, sebagai umat yang menang oleh kuasa kebangkitannya, kita akan mengawali ibadah Paskah dan Pentakosta Yayasan Bobkri 2021 dengan berdiri dan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 188, Kristus bangkit, soraklah. Bumi sorga bergema.
Selamat pagi Ibu Bapak, Saudari-saudara juga teman-teman. Marilah kita mengawali ibadah Paskah dan Pentakosta keluarga besar Yayasan Bob Kri di tahun 2021 ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kiranya kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal dan beroleh pengampunan. Maka sudah selayaknya lah kita menebarkan kasih kepada sesama dan bersaksi bagi Tuhan, Sang Gembala sejati. Seperti tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai dengan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Karena salib Tuhan kita diselamatkan, karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya.
Sejenak kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari sabda Tuhan. Tapi sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa menerima dan merenungkan sabdanya. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini sebagai keluarga besar Yayasan Bopkri, kami merayakan Paskah dan Pentakosta. Sukacita meluap di hati kami. Namun kami sadar bahwa kami tidak dipanggil untuk sekadar bersukacita, melainkan untuk menghayati serta memaknai kembali peristiwa Paskah dan Pentakosta itu. Oleh sebab itu, sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Mampukanlah kami untuk memahami kehendak-Mu di dalamnya, dan tolonglah kami untuk kemudian bisa memelihara serta mewujud nyatakannya di dalam keseharian hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami memohon. Amin. Ibu Bapak, saudari-saudara juga teman-teman, bagian Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan dan gumuli pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 21, Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Gembalakanlah domba-dombaku. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah ibu bapak, saudari-saudara, teman-teman dan saya yang tidak hanya mau merenungkan, tetapi yang mau memelihara kebenaran sabda Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Nah, ibu bapak, saudari-saudara juga teman-teman, saya yakin kita semua sudah pernah, bahkan sudah sangat sering mendengar atau membaca kisah percakapan Yesus yang sudah bangkit ini dengan Simon Petrus. Saya yakin semuanya sudah pernah mendengar, membaca, atau malah mungkin mengkhotbahkannya juga kali ya. Nah, ibu bapak, saudara dan saudara, saya mendapati ada salah satu kecenderungan utama ketika kita membaca atau memahami kisah ini, yakni kita membaca dan memahami kisah ini dalam perspektif,
dalam cara pandang yang melihat bahwa kasih itu bertingkat-tingkat. Kasih itu ada hierarkinya. Jadi di sini kan Yesus bertanya kepada Petrus, "Mon, apakah kamu agape kepadaku?" Dalam bahasa aslinya. Tetapi lalu Petrus atau Simon Petrus menjawab, "Tuhan, saya ini filia kepadamu." Nah, terus kita punya bayangan, wah, si Petrus ini ya gimana ya? Tuhan itu menghendaki agape, tapi dia cuma bisa kasih filia. Itu yang merasa bikin Simon lalu pada akhirnya sedih. "Aduh Tuhan, kamu tahu aku cuma bisa filia." Seperti itu. Kita seringkali memahami kisah ini dengan cara demikian. Tetapi pada saat ini, ibu bapak, saudara dan saudara, saya ingin mengajak kita untuk membongkar paradigma atau kacamata atau lensa yang melihat kasih itu secara hierarkis. Melihat kasih itu sebagai level-levelan atau bertingkat-tingkat, kayak ayam penyet aja ada level-levelannya gitu ya. Kita akan mencoba membongkar itu karena sebenarnya pandangan semacam ini bukanlah pandangan yang sudah ada sejak dulu. Pandangan semacam ini baru mulai muncul dan populer dan akhirnya menjadi dominan ketika ada seorang bernama Anders Nygren. Ini seorang teolog besar dari Swedia. Itu menulis buku judulnya Eros and Agape dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa aslinya Eros Agape. Di situ Nygren menjelaskan bahwa Eros itu adalah kasih yang tujuannya adalah memuaskan diri sendiri, sementara Agape adalah kasih ilahi yang pusatnya bukanlah diri sendiri tetapi Tuhan, kasih yang mau berkorban, kasih yang mau memberikan diri. Sehingga orang lalu membanding-bandingkan antara Eros dengan Agape. Beberapa saat setelah Nygren, dan ini mungkin yang lebih populer, C.S. Lewis itu menulis The Four Loves. Dan lalu orang mulai familiar dengan 4 bentuk kasih. Ada Eros, ada Storge, ada Philia, lalu ada Agape. Eros itu kasihnya bucin kalau katanya anak-anak zaman sekarang. Storge itu kasihnya keluarga atau kerabat. Philia kasih persahabatan, dan tentu saja yang paling mulia adalah kasih Allah, Agape. Lalu orang punya paham semacam itu dan orang mengkhotbahkan itu entah berapa kali dan berapa banyak. Padahal pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa di dalam Alkitab kita sebetulnya tidak ada hierarki semacam itu. Ya, memang Allah berulang kali diungkapkan mengasihi manusia dan segenap ciptaan dengan kasih agape. Yes, benar. Tetapi di dalam Alkitab juga dipersaksikan bahwa Allah pun mengasihi dengan kasih storge. Itulah sebabnya kita lalu pada saat ini bisa memanggilnya sebagai Bapa Surgawi, dan kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Kita anak, dia Bapa. Ini storge. Lalu apa lagi? Eros. Bahkan Allah pun juga menunjukkan dan menyatakan dirinya dalam relasi eros. Di dalam perjanjian baru kita mendapati gambaran bahwa kita umatnya ini, gerejanya ini adalah mempelai perempuan, sementara Kristus adalah mempelai laki-laki. Itu kan eros. Di perjanjian lama atau perjanjian pertama, kita lalu mendapatkan kitab Kidung Agung yang menunjukkan kasih Allah dan umatnya yang membara. Kasih itu kuat. Itu eros. Dan Injil Yohanes sebenarnya adalah Injil yang amat sangat menekankan kasih persahabatan atau filia. Kalau kita mau mundur sedikit, di pasal 15, Yesus Kristus sendiri mengatakan di ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Jadi justru di dalam Injil Yohanes, puncak ungkapan kasih itu adalah kasih persahabatan seorang sahabat yang mau mengorbankan diri bagi sahabat-sahabatnya. Jadi bukan agape saja, tetapi filia mendapatkan tempat yang sangat penting di dalam Injil Yohanes ini. Dan memang di dalam Injil Yohanes, peristiwa Paskah itu adalah peristiwa di mana Yesus sang sahabat agung itu mau menderita, lalu bahkan mati mengorbankan diri dan bangkit untuk siapa? Untuk sahabat-sahabatnya. Karena dia berkata kepada para murid di pasal 15 ayat 15, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebutmu sahabat." Itu. Nah, jadi kalau kita mau membaca percakapan Petrus ini secara benar, seharusnya kita melihat bahwa justru di dalam percakapan ini kasih persahabatan itu mendapatkan peran dan tempat yang sangat penting. Lalu bagaimana cara kita memahami percakapan ini? Yesus bertanya, terus agape macam apa yang bisa kamu berikan kepadaku? Petrus sadar bahwa dia pernah mengkhianati dan menyangkal Yesus. Tapi dia sudah berubah melihat Yesus yang bangkit, lalu dengan mantap mengatakan, "Waktu itu aku menyangkal engkau. Waktu itu aku mengkhianati engkau. Tetapi saat ini Tuhan, aku adalah sahabatmu yang siap mati untuk kamu." Yesus mengatakan, "Oke, kalau gitu gembalakanlah domba-dombaku." Petrus kaget, loh, saya ini siap mati kok malah cuma disuruh mengembalakan domba-domba. Iya. Lalu Yesus tanya lagi, terus agape macam apa yang bisa kamu tunjukkan kepadaku? Tuhan, kamu tahu, aku sekarang ini sudah berubah. Aku siap mati sebagai sahabatmu. Aku filia kepadamu. Yesus bilang, oke. Jadi gembalakanlah domba-dombaku. Petrus tambah stres lagi. Gimana sih? Saya ini siap mati kok malah cuma diminta mengembalakan domba-dombanya. Gak keren dong. Lalu Yesus bertanya lagi yang ketiga kali. Terus, agape macam apa yang bisa kamu berikan kepadaku? Tuhan, engkau tahu segalanya. Aku ini sudah benar-benar siap mati berkorban bagi kamu. Aku filia kepadamu. Yesus mengatakan, Oke, santuy aja. Yang penting kamu gembalakanlah domba-dombaku. Petrus sedih. Tetapi Yesus ingin mengatakan bahwa, ya, justru ketika engkau sudah siap berkorban untuk sahabatmu, kamu bisa menjadi gembala bagi sesamamu. Karena gembala yang baik, bagaimana? Gembala yang baik memberikan hidupnya untuk domba-dombanya. Disitulah pesan dari perikop ini. Ketika orang siap berkorban, maka dia dipanggil untuk bukan pertama-tama dan terutama mati, tetapi untuk hidup dan mempersembahkan hidupnya untuk saling menggembalakan satu sama lain dengan sesamanya. Itu. Lalu, bagaimana kita mewujud nyatakan panggilan untuk menggembalakan itu? Kalau diletakkan dalam konteks Injil Yohanes, maka kerangkanya adalah kerangka kasih persahabatan. Dan kerangka kasih persahabatan itu salah satu karakteristik utamanya adalah kesetaraan. Oleh sebab itulah Yesus mengatakan, aku bukan lagi memanggilmu hamba, tetapi aku memanggilmu sebagai sahabat, karena kita sekarang equal, kita setara. Aku yang adalah Tuhanmu ini memanggilmu sebagai sahabat, sebagai setara. Maka ketika kita hendak mewujudkan panggilan untuk menggembalakan dan saling mengembalakan, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita memperjuangkan dan meneguhkan kesetaraan. Dan menurut hemat saya, peristiwa Pentakosta
adalah juga peristiwa yang meneguhkan kesetaraan. Sebelum Pentakosta, ada sekat yang membedakan antara bangsa pilihan dan bangsa-bangsa lain yang disebut sebagai kafir. Bangsa pilihan itu lebih tinggi, sementara bangsa-bangsa lain itu lebih rendah. Tetapi ketika Roh Kudus turun tercurah dan berkuasa atas diri para murid, mereka berbicara dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh siapa saja, dan sekat itu runtuh, dan orang lalu melihat segala bangsa kedudukannya setara di hadapan Tuhan, kedudukannya adalah sebagai umat yang dikasihi Tuhan. Itu peristiwa kesetaraan. Jadi Paskah adalah kisah seorang sahabat yang setara, yang mau berkorban dan bangkit untuk sahabat-sahabatnya. Dan Pentakosta adalah kisah di mana sekat-sekat yang membatasi persahabatan, yang membatasi kesetaraan itu dibongkar oleh karya Roh Kudus. Itu pesannya. Dan pada saat ini, bagi kita, khususnya keluarga besar Yayasan Bob Kri dan sekolah-sekolah Bob Kri, bagi saya pesan kesetaraan ini penting sekali. Pertama, kesetaraan ini menjadi paradigma kita atau menjadi metodologi kita di dalam mendidik. Kalau dulu mungkin ada asumsi, ada paradigma bahwa guru pendidik itu lebih tinggi daripada naradidik, tapi sekarang ketika para naradidik kita bisa mengakses informasi dari mana-mana, maka kita perlu mengubah itu menjadi lebih setara. Yang ada adalah pendidik dan naradidik belajar bersama. Ada kalanya pendidik berbagi pengetahuannya kepada naradidik, tetapi ada kalanya sang naradidik juga berbagi pengetahuannya kepada sang pendidik, dan ada kalanya mereka bersama-sama mencari kebenaran yang sama-sama belum diketahui. Sehingga lalu suasana belajar dan mengajar itu lebih setara. Guruku adalah sahabatku, dan sahabatku bisa menjadi guruku. Itu dalam dunia pendidikan. Lalu bagaimana di tengah masyarakat? Bagi saya pendidik-pendidik juga perlu mengingatkan dan menanamkan kesadaran akan kesetaraan itu di kalangan para naradidik. Karena kita melihat di tengah masyarakat kita ada banyak ketidakadilan terjadi karena ketidaksetaraan. Baik itu berbasis gender, jadi banyak kekerasan di dalam rumah tangga, sebenarnya kalau diteliti itu akarnya adalah ketidaksetaraan gender. Pendidik bisa menanamkan kesetaraan atau kesadaran tentang kesetaraan gender itu sejak dini kepada naradidik. Itu cara kita menggembalakan mereka. Lalu apa lagi? Ketidakadilan berbasis identitas, identitas etnis, identitas religius, kita bisa melihatnya dengan mata telanjang di mana-mana. Akarnya juga karena ada ketidaksetaraan. Etnis yang ini merasa lebih tinggi daripada etnis yang lain, lebih begini dan begitu. Agama atau keyakinan yang ini merasa lebih dominan daripada yang lain, dan seterusnya. Kita bisa menjadikan dunia pendidikan kita sebagai sebuah tempat untuk menyemaikan bahwa sebetulnya ada kesetaraan etnis, ada kesetaraan interreligius. Sehingga ketika naradidik kita nanti masuk di dalam kehidupan di tengah keluarga dan masyarakat, mereka pun sudah terinstall program kesetaraan. Mereka melihat gender secara setara, mereka melihat relasi etnis, relasi antar agama, antar iman secara setara. Itu panggilan bagi kita. Jadi, ibu bapak, saudari dan saudara, kalau mau dibuat sederhana, marilah kita saling menggembalakan satu sama lain di dalam kesetaraan. Marilah kita memperjuangkan dan meneguhkan kesetaraan itu sebagai sahabat satu sama lain. Dan marilah kita meyakini bahwa kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan itu akan senantiasa menyertai dan memampukan kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Saatnya kita ungkapkan rasa syukur kita dengan menyampaikan persembahan. Persembahan kita didasari dari Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bawalah persembahanmu. Persembahanku nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampa-Ku lenang, semerak ini medan berbakti. Perhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Lenyaplah kesan hampa-Ku lenang, semerak ini medan berbakti. Perhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Saat ini kita akan kembali bersatu, kita akan mundurkan diri di hadapan Tuhan, kita akan memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena melalui Injil Yohanes dan secara khusus melalui percakapan Yesus dengan Simon Petrus, kami diingatkan akan pentingnya kasih persahabatan. Kasih yang sedia berkorban, kasih yang memugar dan meneguhkan kesetaraan. Oleh sebab itu, mampukanlah kami sebagai keluarga besar yayasan serta sekolah-sekolah Bob Kri untuk bisa menghadirkan dan meneguhkan kesetaraan itu di dalam dunia pendidikan, bahkan juga di tengah masyarakat kami. Dengan demikian, kami bisa menjadi sahabat-sahabat Kristus yang memberikan sumbangsih nyata dalam perjuangan bersama
untuk mengatasi pelbagai rupa ketidaksetaraan yang bermuara pada ketidakadilan, baik itu ketidakadilan berbasis gender maupun ketidakadilan berbasis identitas etnis dan religius. Pada saat ini kami pun memohon penyertaan serta pertolongan-Mu atas kami, segenap bangsa kami, bahkan seluruh umat manusia, ketika kami bersama-sama berjuang menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Mampukanlah kami sebagai bagian dari masyarakat untuk tetap berdisiplin menjalankan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Dan mampukanlah pemerintah kami untuk dapat meningkatkan kapasitas 3T, testing, tracing, dan treatment. Dan kiranya program vaksinasi yang tengah berlangsung juga dapat berjalan dengan baik, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyelamatkan banyak kehidupan, bahkan untuk mengakhiri pandemi ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Ibu, Bapak, Saudara dan Saudara, kita akan segera mengakhiri ibadah ini dan kita akan memasuki ibadah di tengah kehidupan kita. Dan kita dipanggil untuk menghadirkan kasih persaudaraan. Kita dipanggil untuk memperjuangkan dan meneguhkan kesetaraan. Sebuah panggilan dan pengutusan yang tidak mudah memang, tetapi kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan yang akan menyertai dan memampukan kita mewujud nyatakan panggilan dan pengutusan itu. Marilah kita menerima berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Yesus namanya menyucikan
mengucapkan terima kasih kepada segenap pendukung acara, pengurus Yayasan Bopkri, Pendeta Risang dari GKJ Condong Catur, kemudian Ananda Marcelo Gamaliel dari SD Bopkri Gondolayu, tim musik dan singer TK dan SD Bopkri Gondolayu dan SD Bopkri Demangan 3, tim multimedia SMA Bopkri 1 Yogyakarta dan GPI Immanuel serta segenap panitia. Marilah kita terus bersaksi dan melayani Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Sampai bertemu kembali dalam kesempatan berikutnya. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Tanda hidup ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar dan aku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan, penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus.